Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali sore hari ini kita bisa kumpul bareng, bisa menyore bersama. Hari ini di hari Selasa ya, 23 Februari 2021 di Muk Coffee di Jalan Salak nomor 60B Madiun. Oke, berkumpul dan bersama-sama ini merupakan sesuatu yang baik karena dengan berkumpul, dengan menambah koneksi, dengan menambah jaringan, menambah teman, tentu akan semakin membuka cakrawala dan juga pemikiran kita. Nah, berangkat dari hal itulah, tentu forum-forum seperti ini menjadi salah satu cara untuk kita banyak belajar hal baru, banyak mengenal sesuatu yang mungkin selama ini belum kita tahu, diantaranya di ngopi sore kesempatan kali ini. Boleh tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Di belakang yuk, semuanya yuk. Oke teman-teman, perkenalkan saya Yusron Al-Fatah, akan membersamai teman-teman semuanya di perbincangan sore hari ini. Kita ngobrol santai aja. Katanya teman saya kalau diskusi itu kita harus sama ya, equal. Artinya harus kita tanggalkan semuanya, kita belajar bareng, tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih bodoh, semuanya sama, bertukar pendapat, dari situ nanti kita akan menemukan banyak hal-hal baru. Di Ngopi Sore edisi perdana hari ini temanya gak ubah gak wah. Cukup menarik ya. Ubah berarti itu kan bergerak, sesuatu itu harus terus bergerak, nggak boleh berhenti ya, karena bumi pun juga terus bergerak, terus berputar, waktu pun juga terus bergerak, berputar. Apa sebetulnya apa tadi Mas Sayi? Obah ben gak wah. Nanti kita akan diskusikan lebih mendalam, namun juga lebih santai. Di samping saya sudah ada teman-teman yang luar biasa, sohibul kedai, sohibul acara, Mas Hayi. Ya, halo Mas. Sehat ya Mas ya? Sehat Mas. Alhamdulillah. Sebelahnya ada sejarawan muda kita. Calon penggerak juga ini, atau sudah bergerak mungkin udah lama ya. Mas Setian. Halo. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Ini kalau Anda berselancar di sosmed mungkin nggak asing sama yang satu ini. Giza? Ya selamat ya pokoknya selamat sesuai namanya teman-teman semua. Oke. Sehat brother ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Kalau ini apa ya saya nyebutnya ya? Ya, pemuda Madiun. Mas Wisnu selamat sore. Sehat ya? Sehat. Oke, obah ben ora awah. Ini simpel tapi sebetulnya sangat menarik kalau pengen kita kaji lebih dalam apa definisi obah ben ora awah. Ya. Saya lemparkan ke Mas Yai dulu, silakan. Ya, saya membuka dengan mengutip satu kalimat dari Pramudia Anantatur ya. Di novelnya yang ketiga, Tetralogi Pulau Buru di novelnya yang ketiga. Kita semua harus menerima kenyataan, tapi menerima kenyataan saja adalah pekerjaan manusia yang tak mampu lagi berkembang. Karena manusia juga bisa membuat kenyataan-kenyataan baru. Kalau tak ada orang mau membuat kenyataan-kenyataan baru, maka kemajuan sebagai kata dan makna sepatutnya dihapuskan dari kamus besar manusia. Nah itu artinya satu kalimat itu menurut saya sangat kuat dari yang disampaikan Pram itu, bahwa menerima kenyataan saja itu bukan bagian dari manusia, bahwa manusia itu bisa mengupayakan kenyataan-kenyataan baru, dan mengupayakan kenyataan baru itu ya kita istilahkan orang Jawa itu obah. Kita tidak menerima saja kalau ada kenyataan yang mungkin itu kurang baik, kurang berkenan, atau kurang mengenakkan bagi kita. Itu artinya kita bisa obah. Nah, obahnya itu ya setiap orang berbeda-beda. Cacing itu diinjak, dia menggeliat. Meskipun dia mungkin tidak bisa bersuara, tapi cacing itu merespon ketika dia diinjak, menggeliat. Dia mengeluarkan lendir, atau ular misalkan ketika diinjak dia akan mematuk, atau misalkan tawon, kalau kita pegang atau kita sakiti, dia akan menggigit. Nah itu cara mereka merespon kondisi yang mereka terima. Nah, sebagai manusia sudah niscaya kalau merespon situasi, merespon kenyataan. Nah tinggal meresponnya itu yang seperti apa, itu yang hari ini mungkin akan kita obrolkan. Oh, siap. Jadi obah itu bisa dikatakan
sebuah respon ya, Ya. Mas Sai ya. Jadi jangan diam aja, jangan menerima apa adanya. Nothing impossible. Dan Tuhan telah membekali itu semuanya ya untuk merespon itu. Kalau tadi disimbolkan cacing dengan mudah lihat, lebah dengan menyengat. Nah, bagaimana dengan manusia ya dalam merespon itu semuanya? Apakah menerima apa adanya, tapi apakah juga harus bergerak menerima respon itu? Nah, ini kita akan diskusikan sore hari ini. Oke, Mas Septian, mungkin obah ben ora owah. Kalau dari frame-nya Mas Septian sendiri, apa sih Bu? Obah ben ora owah. Obah itu adalah semacam aktivitas manusia untuk survive ya. Jadi kalau kita melihat apa istilahnya evolusi dari manusia purba ke manusia modern, manusia kalau tidak berevolusi maka dia akan tergilas zaman. Begitu pula dengan binatang purba, kalau dia tidak bisa berevolusi dia akan hancur, ditelan oleh situasi gitu. Kalau kita bicara soal istilahnya zaman purba ya, makanya orang-orang makhluk purba, makhluk zaman dahulu itu jika dia ingin survive maka dia evolusi. Paus itu bisa survive karena dia bisa evolusi karena dia bisa survive. Kalau itu paus itu pasrah ketika ada meteor jatuh gitu ya, dia akan punah. Makanya kenapa salah satu binatang purba yang masih hidup enggak salah adalah paus. Manusia juga begitu. Ketika manusia itu tidak survive, yaitu tidak mempertahankan hidup ketika zaman es, dia akan mati ditelan cuaca yang dingin. Maka dari itu manusia purba itu berburu dan membuat pakaian dan membuat pemukiman untuk melindungi. Oke. Ya, melindungi membuat komunitas. Gitu. Jadi obah itu adalah suatu istilahnya suatu realita yang harus kita jalani. Gitu. Jadi manusia itu harus obah biar evolusi kita biar tetap berlanjut gitu. Oke. Mantap. Saya tepuk tangan dulu. Jadi obah atau bergerak itu sebuah keniscayaan ya, Iya. yang dilakukan Iya. manusia ya. Tadi dicontohkan lewat sama Mas Septian. Oke. Masih ada 2 orang lagi yang di luar in frame. Para penonton nanti juga bisa merespon ya. Apa itu definisi obah ben ora owah? Halo penonton, nanti bisa merespon ya. Oke. Mas Geza, what do you think about obah ben ora owah? Menurut anak SMA lo ini? Iya. Kalau saya mewakili teman-teman SMA atau SMK? Oh SMK aja. sebenarnya saya mewakili teman-teman kajian strategis dan aksi propaganda STEM Sakboy. Mantap. Ngomongnya dia tak padahal. Padahal lihat ya. Kalau bagi saya sebagai anak SMA, obah ben gak owah. Obah kan artinya bergerak loh Mas. Ben gak supaya tidak owah. Owah sakit ya Mas. Kalau di lingkup sekolah, obah ben gak owah itu kalau teman-teman yang biasanya obah atau bergerak atau ikut ekskul itu otaknya itu biasanya nggak owah. Akal pikirnya itu biasanya teman-teman yang ikut ekskul yang biasanya obah itu berbeda dengan teman-teman yang nggak pernah obah. Jadi kalau ada suatu perdebatan neng WA gitu, jadi teman-teman yang biasanya ikut ekskul atau biasanya obah di ekskul itu memandangnya 2 sisi. Oh paling mau iki ngene mbek ngene. Nah, teman-teman yang enggak ikut ekskul biasanya langsung egois, ego sektoralnya metu. Iki ya dijane cah iki kudune ngene. Jadi dia tidak bisa menerima pendapat manusia lain. Jadi dalam SMK aku Mas yo. Teman-teman yang enggak obah itu biasanya owah dalam akal pikirnya. Beda dengan teman-teman yang lain. Owah itu ya egois banget lah, enggak bisa menerima pendapat manusia lain. Itu yang saya alami selama menuntut ilmu yang tidak salah di SMKN 3 Madiun. Buat teman-teman kelas 9 yang mau sekolah, jangan di SMK 3. Terima kasih. Gitu sih Mas bagi saya. Jadi perspektif
Dari Mas Geza, obah itu ya ikut aktivitas di luar akademis ya, ikut ekskul segala macam. Dengan begitu akan ada banyak hal baru terbukti karena ketika perdebatan antara teman-teman yang ikut ekskul sama enggak itu berbeda ya. Iya. Yang obah yang ikut atau yang enggak ini? Yang enggak ikut, yang enggak ikut ya. ya. Oke, jadi sedikit banyak tergambar apa itu obah kalau definisi dari teman-teman SMK ya, sesuai dengan lingkupnya memang pergerakan di dalam sekolah intrakampus ya, OSIS ya, seperti itu. Tapi kalau pergerakan di luar juga ikut aktif sejauh ini? Kalau saya alhamdulillah ya cuma nganggur ngopi sama teman-teman ini mas. Itu juga bagian songko obah gitu ya. Siap gitu doang sih. Memperbanyak teman Wawasan ya. walau ilmuwan. Siap, oke. Oke, Bang Wisnu. Ya. Pernah aku dengar kutipan dalam pergerakan ada barokah ya. Itu mungkin bisa juga dijelaskan definisi obah orawah berangkat dari kata bijak itu. Saya pernah baca kalau nggak salah. Atau punya definisi lain silakan sih. Saya juga setuju itu. Pergerakan itu kan bisa berupa apapun. Kalau misalkan tadi sampean memberikan perspektif cara pandang orang Timur Tengah dengan itu kan diksinya kan taharrok fa inna fil harokati barokatun kan gitu kan. Ya. Bergeraklah karena di dalam pergerakan ada berkah gitu. Nah, kita pun sebenarnya punya gitu di Jawa. Itu kan kalau tokoh pewayangan Semar itu beliau pernah memberikan wejangan ke kita kalau itu gini diksinya. Bergegek ugek melmel. Gegek, mal. Jadi dari bergegek itu kan nggak bergerak, dia tapi bersiap untuk bergerak. Bergegek, corong tangi turu itu dia udah meles. Terus ugek itu pergerakannya. Nah kemudian dari ugek kan biasanya si ugek itu ular keket. Ya. Ugek terus menjadi melmel. Nah, kemudian kita memberikan dampak kepada apa yang ada di sekitar kita dari pergerakan yang kita lakukan. Itu dua perspektif yang kemudian memang seyogianya kita sebagai manusia itu harus bergerak. Bergegek, ugek, mal. Malnya apa? Melmel itu tadi dampak yang kemudian tercipta dari apa yang kita lakukan terhadap orang-orang sekitar. Dari bergegek yang diam, kemudian mulai bergerak dan menghasilkan sesuatu ya, normalnya itu ya. Oke. Dari teman-teman forum ada perspektif lain, Mas Jalil, apa itu obah orawah? Lanjut. Oke. Nanti biar diresensi aja sama beliau ya. Siap. Oke. Yang saya tanyakan kalau melihat pergerakan ya, ini juga suatu hal yang bolehlah kita cermati di era-era saat ini, di era-era milenial. Gejalanya seperti apa sih seharusnya yang harus dilakukan? Apakah memang sudah pada proporsinya atau masih ada yang kurang atau malah belum sama sekali? Pergerakan di Madiun lah atau lebih kecilnya atau pergerakan secara umum Mas Hayi melihatnya? Ya. Sebenarnya sudah banyak ya yang semua orang bisa kita katakan bergerak sebenarnya. Kita katakan seperti itu. Cuman kan bergerak dalam perspektif gerakan itu tidak bisa kita generalisasi bahwa itu secara umum harus begini gitu kan, nggak bisa. Artinya setiap orang atau setiap kelompok yang ambil bagian dalam gerakan itu, dalam bergerak atau dalam obahnya itu punya cara pandang sendiri-sendiri atau punya cara berpikir yang berbeda-beda. Dan cara pandang atau cara berpikir itu yang kemudian secara ilmiah atau secara filsafati sering disebut sebagai paradigma, cara pandang, dasar pandang. Misalnya kita ambil contoh soal yang marak hari ini, bencana alam misalkan, atau banjir. Ini sama-sama ada peristiwa banjir, tapi karena setiap orang punya cara pandang yang berbeda, akhirnya setiap orang akan berbeda juga dalam merespon fenomena banjir atau bencana alam ini. Orang yang cara pandangnya sangat teologis atau sangat magis,
dia hanya akan melihat bencana alam itu, wah itu bencana dari Tuhan misalkan, wah atau itu azab dari Tuhan misalkan, karena satu wilayah itu banyak maksiat atau sarang perjudian atau sarang penyamun gitu. Akhirnya itu dia melihat itu sebagai azab atau sebagai kutukan dari Tuhan. Nah, orang yang berpikirnya positivistik akan melihat bahwa ya itu karena curah hujan tinggi karena curah hujan tinggi atau karena ya wis memang sudah saatnya banjir, curah hujan tinggi. Atau ada yang lebih kritis itu, ada orang yang cara pandangnya lebih kritis, dia akan melihat bahwa banjir ini tidak serta-merta, dia ada proses kesejarahan yang kemudian melahirkan banjir. Misalkan apa proses kesejarahan yang atau peristiwa-peristiwa yang melahirkan banjir? Eksploitasi alam misalkan, atau kemudian penggundulan hutan, atau misalkan jalan-jalan air kemudian ditutup, tempat resapan air kemudian dialihfungsikan menjadi bangunan-bangunan atau gedung-gedung yang itu dibetonisasi sehingga tempat yang seharusnya bisa meresap air itu tidak terjadi. Atau banjir karena spon-spon atau kars yang sebagai tempat menyimpan air yang dia akan meresap air itu digali atau ditambang habis-habisan untuk pabrik semen misalkan. Itu orang-orang kritis akan melihat fenomena itu sebagai sesuatu yang tidak lahir ketika itu saja, tapi ada proses kesejarahan yang melahirkan bencana banjir. Nah, ketika cara pandang itu melihat satu fenomena itu akan kemudian melahirkan satu tindakan atau gerak yang pasti berbeda-beda. Orang yang punya paradigma medis tadi atau punya cara pandang yang sangat teologis itu akan melihat bahwa akan merespon misalkan dengan mereka istighosah bersama. Hanya itu saja. Saya tidak menyalahkan istighosahnya. Tapi kalau istighosah itu kemudian melepaskan dari proses berpikir yang dialektis itu tadi. Terus yang kedua misalkan kalau orang yang positivistik dia akan menyalahkan hujannya, ya itu akan berulang terus gitu. Dia tidak akan melihat bahwa sebab utamanya apa hujan ini. Dia akan hanya melihat kalau ya, kondisi alam gitu kondisi alam. Kemudian akan merespon dengan kariti, memberi sumbangan, kemudian memberi bantuan A, B, C, ya itu penting. Tapi itu tidak sampai pada akar masalahnya apa. Itu hanya satu peristiwa misalkan. Dan di sekitar kita ini banyak sekali peristiwa-peristiwa atau kenyataan-kenyataan, realitas-realitas yang sebenarnya setiap orang itu punya cara pandang yang berbeda-beda. Nah, cara pandang yang berbeda itu kemudian dibentuk atau dia cara pandang itu niscaya sejak lahir orang punya cara pandang yang seperti itu, atau cara pandang itu dijejalkan dari kecil sampai orang dewasa. Kalau saya melihat cara pandang itu dijejalkan melalui apa? Melalui pendidikan, melalui institusi keagamaan, institusi pendidikan. Bukan dibentuk ya, dijejalkan ya, agak sedikit ekstrim ya. Iya, ya dibentuknya ya dengan dipaksa itu tadi. Oke. Itu kemudian kalau Louis Althusser itu kan melihat ini aparatus ideologisnya melalui itu. Secara tidak langsung orang cara pandangnya dibentuk agar tidak menganalisis satu persoalan itu secara kritis, tapi secara positivistik, kemudian secara metodologis gitu. Tapi tidak secara radikal mempertanyakan apa sebabnya. Sama misalkan soal orang bunuh diri misalkan. Orang bunuh diri misalkan sudah diketahui sebabnya karena kondisi ekonomi. Ya orang kemudian iba, memberi bantuan dan sebagainya, tapi tidak mempermasalahkan apa yang membuat kemudian ketimpangan ekonomi itu bisa begitu terjadi dan sampai melahirkan orang meninggal. Itu tidak dipertanyakan. Nah, cara pandang inilah yang akan sangat berpengaruh terhadap pola-pola tindakan atau obahnya seseorang dalam merespon situasi yang ada di sekitarnya. Yang patut kita garis bawahi adalah cara pandang yang seperti apa yang kiranya tepat dengan situasi dan kondisi Indonesia hari ini gitu kan. Itu yang harus kita sampaikan berulang kali agar cara pandang yang memang ini dijejalkan oleh kelompok-kelompok yang katakanlah kelompok-kelompok status quo yang menginginkan bahwa masyarakat itu menjadi mayoritas yang diam atau silent majority, itu
tidak terjadi, ya kita menyampaikan pelan-pelan cara pandang yang mungkin lebih kritis dalam melihat satu kondisi, satu kenyataan di sekeliling kita. Oke. Terus Mas Septian langsung merespon mungkin. Gerakan itu bergantung bagaimana paradigmanya, cara pandangnya. Ya. Dari Mas Ayu tadi ada sanggahan atau ada tambahan atau ada beberapa tajam. Ya saya ingin menambahkan sedikit aja karena memang beberapa orang memiliki problem solving yang berbeda ketika melihat suatu problem ya. Problem solving itu di apa istilahnya dipengaruhi oleh kemampuan seseorang itu berdialektika gitu. Proses dialektika ini tidak luput dari alam kita yang sekarang ini mempengaruhi itu yang dipengaruhi oleh itu apa komunitas-komunitas yang menjalankan prinsip-prinsip yang semakin hari semakin pragmatis gitu ya. Nah, jadi kalau kita mungkin kita bisa gini Mas, kita bisa apa istilahnya memformulasi bagaimana cara untuk ada semacam komunitas yang kita didik secara pragmatis gitu ya, yang Mas ungkapkan tadi. Lalu ini kan sebuah realita ya, karena ada faktor-faktor yang dimana semakin hari orang terbentuk seperti itu ya. Nah, di era seperti ini bagaimana Mas cara memformulasikan apa istilahnya kita pendidikan kita seperti ini, kita dijadikan pendidikan seperti ini, maka ya kita tidak bisa merubah secara langsung kan konsep tersebut kan. Apakah ada formulasi? Monggo Mas Ayu, respon langsung. Kalau salah satu formulasinya ya, itu misalkan yang lebih kritis misalkan meskipun tidak radikal itu kan pendidikan kritis misalkan. Itu kalau menurut paradigmanya humanisme radikal, itu melalui pendidikan kritis terus-menerus untuk membangun satu kesadaran kritis. Kalau yang positivistik itu kan cara kerjanya untuk mengubah satu masyarakat, satu paradigma yang salah di masyarakat, itu mereka dengan melakukan rekayasa sosial. Kalau ada program itu ya dari atas ke bawah dicekokkan gitu kan. Tapi kalau yang humanisme radikal itu kayak pemikirannya Paulo Freire, yaitu melalui pendidikan kritis atau Ivan Illich itu kan, dari pendidikan kritis yang terus-menerus sehingga masyarakat itu lebih kritis. Atau kalau yang lebih ekstrim itu ya kelompok yang nggak sepakat dengan yang memang secara ideologi, secara paradigma nggak ketemu, ya dibenturkan, terjadi konflik pemikiran, terjadi konflik bahkan konflik fisik, dan itu yang sering disebut dengan revolusi misalkan atau konfrontasi, itu yang sering disebut seperti itu. Ada yang mau masuk? Welcome the light of darkness. Sudah selesai kerjanya. Kita berteori, dia beraksi. Oke, ini Mas Jalil ya, saya kenalkan dulu. Tadi sudah mengikuti, cuma tadi belum in frame, sudah mengikuti diskusi kita sejak awal. Kita ora ubah bakal owah. Nah, ini tadi kurang lebih seputar pergerakan sudah disampaikan Gus Hayi dan teman-teman. Mas Jalil ada tanggapan juga? Ya tadi mendengar sekelas takbir ora ubah ora mamah tadi. Oh, itu ya juga itu. Betul itu. Menurut saya itu yang sekarang lagi menarik ya, menurut saya perkembangan zaman di era digital ini benar-benar revolusioner gitu. Artinya saya melihat satu kasus yang saat ini mungkin teman-teman mengikuti ya, soal Sabian. Iya, Nisa iya. Sabian. Sabian Gambus ya. Siap. Ini Ayus dan Ayus. iya. Itu terlibat selingkuhan rumornya gitu. Tapi kan saya nggak ingin membahas soal permasalahan internal mereka. Tetapi menurut saya ini adalah gejala menarik, fenomena menarik. Mengapa seorang penyanyi gambus yang dulu itu, gambus itu apa sih? Pasti kan mikirnya itu musik tradisional ya, yang tradisional, yang kuno, yang tidak berkelas lah. Kelasnya itu menengah ke bawah.
Tetapi dengan di tangan Sabian, Nisa Sabian dan grupnya Sabian Gambus ini merubah stigma itu. Artinya Nisa Sabian atau Sabian Gambus ini berhasil memanfaatkan medium era digital ini untuk terus berubah. Jadi dia berhasil merubah paradigma atau sudut pandang orang yang dulu melihat Qasidah itu jadul, ya, gambus itu jadul dan pendengarnya hanya orang tua, Islam, orang Islam di umum ya orang Islam. Tapi ternyata enggak. Coba lihat di kolom komentar di lagu-lagu Sabian lah, itu banyak orang yang menyatakan diri beridentitas sebagai non muslim tetapi mereka menikmati lagu-lagu itu. Nah, ketika timbul masalah perselingkuhan di dalam grup ini ya antara Nisa sama si Ayus yang satu koleganya itu, saya melihat itu ada fenomena menarik. Kenapa? Orang itu menyerangnya itu lebih kencang ya dibandingkan semisal artis yang lain yang mungkin tidak mendefinisikan dirinya itu sebagai seorang muslimah yang taat gitu loh. Tetapi di Nisa Sabian ini itu justru bener komentarnya ngeri-ngeri. Coba lihat aja di kolom komentar Instagramnya atau sosial medianya si Nisa Sabian ataupun di Sabian sendiri. Itu sangat ngeri-ngeri sekali, kasar dan umpatannya tuh yaitu jadi seolah-olah Nisa Sabian itu mengidentifikasikan diri sebagai orang muslimah, tapi mengapa kelakuannya itu tidak islami gitu loh, karena merusak rumah tangga orang gitu loh. Itu karena dianggap itu menodai norma agama, ekspresi kekecewaan lah ya. Ekspresi kekecewaan dari masyarakat. Mengapa itu bisa timbul? Ya karena ini identitas yang dibangun, saya lebih khusus Nisa Sabian ini emang mengidentitaskan dirinya itu sebagai seorang muslimah yang taat, yang trendy, yang kekinian, dan tentunya cantik, emang orangnya cantik gitu. Tapi itu identitas yang ingin disampaikan dia kepada publik gitu. Nah, ketika sesuatu terjadi pada dirinya dalam kasus ini, dia melakukan kegiatan atau aktivitas yang melanggar norma agama, serangannya itu bertubi-tubi. Nah, menurut saya inilah medium era digital ya. Jadi orang itu bisa cepat naik dan bisa turun. Oke. Konteks yang mungkin bisa kita ambil dengan social movement, dengan pergerakan studi kasus Nisa Sabian ini apa? Jadi sosial media atau era digital ini sangat mudah sekali digunakan untuk mempopulerkan sesuatu budaya. Memobilisasi sesuatu ya, entah itu budaya. Mempopulerkan suatu budaya. Kalau saya budaya. Karena apa? Gambus dan syair-syair sholawatan yang dulu hanya dikenal oleh kalangan terbatas, si Sabian Gambus ini berhasil menjadikan ini sebagai budaya Islam populer di Indonesia. Pop. Ini karena budaya pop kan. Ini karena apa? Ya medium yang baru ini gitu. Medium yang baru di era digital. Itu sih menurut saya. Ora obah, ora mamah. Iya. Gitu. Mamah itu kan tidak harus sesuatu yang pragmatis ya. Iya. Keilmuan. Iya, semuanya lah ya. Kalau kita bicara budaya pop di Indonesia, itu kan kita lebih dulu ada budaya pop K-pop ya. K-pop lebih dulu merajai di Indonesia gitu loh. Nah, tetapi dengan tampilan yang Islami yang seperti itulah Gambus loh. Yang di desa-desa itu ya biasanya mau kagak acara pernikahan, acara pengajian, tapi ini bisa menonjolkan dan jadi budaya populer di Indonesia. Ini menurut saya menarik. Terlepas kontroversi yang ini ya. Oke, perspektif Mas Jalil cukup menarik kalau berbicara social movement dalam konteks yang dilakukan oleh teman-teman Nisa Sabian ya, yang mampu mengangkat musik gambus dari yang kelas di bawah bisa diterima semua kalangan dari dengan memanfaatkan medium digital. Oke, luar biasa. Kita banyak sekali perspektif sore hari ini teman-teman. Mas Wisnu atau Mas Geza Saya mungkin? kerja dulu guys. Pedas. Kalau tadi Mas saya paradigma, Mas Jalil memberikan sesuatu yang lain terkait dengan sosial movement. Kasus Menarik. Artinya berarti selain social movement itu sendiri,
itu ada yang lebih penting, yaitu momentum. Bagaimana kita tadi Mas Haye udah sedikit menyinggung tentang macam-macam social movement, teori-teorinya dari para filsuf-filsuf barat ya. Ada progresif, ada radikal dan lain-lain. Itu kan semuanya memanfaatkan momen. Kita lihat Marxisme juga waktu itu memanfaatkan momen, terus kemudian membuat dogma yang menyuruh seluruh buruh untuk bergerak, kan? Nah, begitupun dengan Sabian tadi. Menurutku momen Ramadan itu selalu menjadi kesempatan bagi orang-orang yang seperti itu untuk kemudian show off dan mengeluarkan idenya. Cuman yang jadi masalah adalah ketika sebuah pergerakan atau movement ini tadi prematur, nah konsekuensi yang kemudian harus dihadapi itu tidak dipikirkan dengan matang. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Seperti yang kita alami di Indonesia, baik itu di lingkaran lokal atau nasional, movement-movement yang terjadi kan selalu prematur. Sehingga yang dibentuk itu kebanyakan menggunakan sentimen-sentimen kelompok tertentu yang mungkin teraniaya oleh kelompok lain, atau sentimen-sentimen ngeyelisme, atau sentimen-sentimen baperisme. Nah, ini kan kemudian oposisiisme. Ya. Nah, ini kan kemudian hanya memanfaatkan momen, terus habis itu hilang. Ya. Dan bahkan kemudian malah menjadi negatif. Jadi poor organized. Ya. Jadi bahkan dalam membuat organisasi itu sendiri atau movement ini sendiri itu harus benar-benar diadakan manajemen yang baik. Ya. Nah, itu mungkin dari Mas Etian bisa menambah itu bagaimana pergerakan kita sejak kemarin-kemarin. Iya. Iya Mas Etian. Beberapa pergerakan itu kan poor organized, tidak berhasil karena tidak matang. Iya. Tapi residunya masih nggak hilang. Dan menghilangkan luka itu juga tidak mudah. Wes gagal membekas lagi gitu. Mungkin teman-teman dari Ponorogo, Oh ya, selamat sore. selamat datang. Monggo join. Monggo. Monggo Mas. Bisa Halo, Mas. dijerah ke sini kursinya kalau mau join. Monggo Mas. Nah, saya kira pergerakan-pergerakan yang terjadi saat ini itu memiliki istilahnya memiliki histori yang panjang, dan kita yang sekarang kita bergerak hingga saat ini, sekarang kita itu mewarisi semangat-semangat historis dari masa lampau. Ya mungkin kita bahas minggu depan untuk istilahnya bagaimana para tokoh kita, monggo. Sambil masuk, lanjut Mas Etian. Karena gini ya, para tokoh-tokoh kita, tokoh nasional itu meskipun mereka tidak ada, namun semangat mereka itu masih ada, masih membara dan mengkristal hingga sekarang. Jadi adanya social movement karena memang pertama api dari para tokoh kita, yang kedua besarnya pengguna sosial media yang terus mempropagandakan perlawanan sehingga membangun persepsi pemuda kita untuk bergerak. Nah, jadi dengan demikian social movement ini pertama harus dilandasi dengan literasi yang kuat yang dikatakan Mas Anu, persiapan yang matang serta konsep yang kuat juga. Jelas. Karena kalau kita belajar sejarah 98 itu cukup gagal karena sisa-sisa Orde Baru masih memimpin. Kalau kita sosial movement kita pemuda-pemuda tahun 80 90 itu 80 90 itu
masih penuh dengan konsep dan kuat konsepnya, kita bisa membangun secara movement seperti eranya Orde Lama ke Orde Baru. Bagaimana Orde Lama itu ditumpas dan digantikan oleh pemimpin baru, pemuda-pemuda baru. Itu. Ini ada indikasi bahasanya konsep yang jelas dan dasar yang kuat serta konsep bertata negara jika kita bergerak di bidang kenegaraan yang kuat ketika nanti melakukan sebuah gerakan sosial. Gitu. Nah, kita sudah kecolongan. Jadi kita sebagai generasi ke depan yang bakal memimpin masa depan, kita harus bisa memenggal semua sisa-sisa Orde Baru demi Indonesia, demi demi reformasi. Reformasi kita sudah gagal karena masih ada Orde Baru. Logikanya ketika kita sudah reformasi, artinya kasus Munir sudah diangkat. Anak STM pasti, anak STM. Trisakti diangkat, Semanggi 1 2 diangkat juga Mbak dan Priok sudah selesai semua. seharusnya ya. Iya. Berkat adanya unsur Orde Baru di dalam pemerintahan kita sekarang, semua tertutupi. Artinya apa? Kedepannya ini dibuat pelajaran kita bahwa ke depan kita harus memiliki konsep yang jelas. Jangan sampai gerakan-gerakan sosial movement kita ditunggangi oleh kaum-kaum yang menginginkan cuan, yang menginginkan kekuasaan. Gitu. Kita sudah belajar di era 98. Gitu. Kita harus mencontoh Orde Baru yang 66 ya. Meskipun akhirnya ke eranya Pak Harto yang 35 tahun itu 32 tahun, artinya di situ istilahnya konsep revolusi itu sudah terbangun, yaitu menumpas orang-orang Orde Lama yang korup dan lain sebagainya itu dijadikan sebuah misalnya referensi bagi kita untuk social movement kalau kita bicara soal radikal dan lain sebagainya ya, yang revolusioner itu. Jadi harus apa habis. Iya betul. Berarti harus ada Repelita jilid 2. Ya. Genosida harga mati ya. Tanda kutip lah ya. Bapak habis ya. Ya. Nah, karena residunya masih terasa Iya, ya. masih Cuma terasa. ganti baju doang ya. Iya, cuma itu juga. Oke. Sebelumnya saya sapa selamat datang teman-teman dari Ponorogo, Rawuh. Dari mana aja ini? Dari Ponorogo semuanya. Dari komunitas mana, Mas? Dari komunitas saat kuliah. Wah, iya. Pustaka Gria semuanya. Oke. Bisa dikenali satu-satu namanya dari ujung atau dari sini dulu? Mas Inogre bisa. Ya, perkenalkan, saya dari Pustaka Gerilya Ponorogo, perpustakaan keliling yang ada di Ponorogo yang fokusnya memang perpustakaan untuk baca dan pinjam buku gratis. Nama saya Fandi Khairul Solikin dari Ponorogo. Sedangkan saya mendengarkan nama saya Bayu. Mas Bayu. Ya. Oh, Mas Bayu Marhen. Oh, saya Mas Bayu Marhen. Oh, siap. Sebenarnya Mas Aji. Bukan Mas PGI ya, tapi Mas Aji ya. Wah, ini jurnalis tenan ini. Mas Ujung, Kenalkan nama saya Pak Paus. Mas Irfan. Paus. Siap. Kolaborasi Ponorogo Maju. Oke, menarik tadi beberapa hal yang disampaikan. Kalau berbicara social movement, Mas Wisnu, Mas Septian, tadi Mas Jalu juga telah memberikan banyak perspektifnya soal konsep yang matang ya. Iya. Jangan sampai itu gagal. Karena kalau selama ini kita melihat beberapa pergerakan cenderung gagal karena tadi vaporisme segala macam dan residunya masih, dan itu menyakitkan. Iya. Udah gagal tapi masih belum move on juga ya. Nah, bagaimana strategi ini? Saya ke Mas Jai kalau perlu itu. Apa ya? Studi kasus Orde Lama ke Orde Baru kan sukses. Iya. Tapi kalau kemudian Iya. Orde benar. Baru ke reformasi kan ya masih banyak lah. Bajunya aja yang baru, orangnya orang lama. Tokoh-tokoh pro Soekarno hilang. Oh Iya. Ya. Social movement kalau kita kaitkan, kalau tadi kan Nisa Sabian kata Mas Wisnu masih prematur ya. Prematur. Mungkin, Astagfirullahaladzim, ayu lho Pak. mungkin tidak ada akan yang jelas di awal ya. Elek. Yo. Tidak ada akan yang jelas, komitmen yang kuat, bagaimana band itu terbentuk, kalau ada pelanggaran sanksi yang tegas. Jadi semuanya
bisa memposisikan masing-masing ya. Kalau kita konteksnya prematur tadi saya melihatnya seperti itu. Nah, iya Mas Ayi, susah movement juga gagal maneng lah. Selama ini kan cenderung partisan dan gagal. Sekali gagal juga presidennya juga masih. Monggo Mas Ayi. Nanti Mas Ayi baru saya ke teman-teman orang. Silakan. Ya, saya dari golongan pesimis mungkin ya. Kira-kira membayangkan kiamat itu lebih mudah daripada membayangkan residu Orde Baru hilang dari Indonesia. Jadi lebih mudah membayangkan kiamat datang daripada membayangkan perubahan yang lebih baik di Indonesia itu. Tapi saya kira kalau gagal total juga enggak. Gagal total juga enggak waktu reformasi. Artinya dengan reformasi 98 itu banyak hal yang kemajuan yang bisa dicapai. Misalkan yang soal yang paling bisa kita rasakan soal kebebasan berpendapat itu. Terus kemudian munculnya kelompok-kelompok intelektual anak-anak muda yang lahir setelah 98 itu juga saya kira itu satu terobosan. Hanya gagalnya kemudian tidak mengambil kepemimpinan secara politik waktu itu, dan Golkar sebagai partai yang menyokong Orde Baru ya nyatanya sampai sekarang masih ringinnya masih rimbun. Terus beda dengan kasus Orde Lama ke Orde Baru, partai-partai bukan hanya PKI tapi partai-partai yang dianggap itu pro Soekarno dihabisi, termasuk PNI, termasuk simpatisan Soekarno, termasuk Soekarnois, itu juga dihabisi secara politik, secara kebudayaan, ekspresi-ekspresi kebudayaan kayak ludro, kayak dongkrek, itu semua dihabisi. Nah, waktu 98 transisi Orde Baru ke reformasi itu tidak terjadi, bahkan Golkar ya masih bisa ikut pemilu. Dan justru partai-partai yang sebenarnya dulu, PRD dulu yang dianggap sebagai partainya anak muda dan itu terputus secara sejarah dengan Orde Baru, itu justru kalah di pemilu. Dan bahkan sekarang sudah berubah bentuk, PRD-nya sudah nggak bisa diharapkan seperti PRD dulu. Bahkan orang-orangnya juga sudah banyak yang masuk menjadi bagian pemerintahan hari ini. Nah, cuman yang bisa kita lakukan ya forum-forum kecil seperti ini itu lebih banyak, kemudian juga pendidikan-pendidikan kritis itu juga lebih banyak. Dan saya kira kalau anak-anak muda mahasiswa itu atau pelajar atau masyarakat itu meskipun nggak muncul, itu sebenarnya sekarang aktivisme itu tumbuh, mungkin nggak semarak kayak konser itu, tapi sebenarnya tumbuh. Banyak anak-anak muda itu yang misalkan contohnya pustaka gerilya ini di hampir di setiap kota ada, misalkan itu anak-anak muda mengorganisir membaca buku gratis di stadion, di alun-alun gitu, di kelompok-kelompok masyarakat, itu hampir di setiap kota ada. Kemudian belum kelompok-kelompok anak muda yang lain, meskipun kecil-kecil tapi banyak, dan itu saya kira akan lebih banyak 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan akan semakin banyak. Tinggal bagaimana jumlah yang sudah banyak ini makin kita perbanyak lagi. Oke, jadi tetaplah ada hal-hal yang tidak sepenuhnya gagal ya Mas. Iya. Yang gak kalah penting sebetulnya kalau berbicara konsep, manajemen, dan organize ya, kalau membangun itu kan tidak mudah, diperlukan juga kesadaran, literasi segala macam. Gak semua loh anak-anak muda itu punya spirit, punya kepedulian yang sama, apalagi era milenial saat ini, era majalis, era sosial media, kayaknya lebih asik main gadget. Walaupun itu juga sebenarnya jadi medium baru juga sih dalam sebuah pergerakan. Gimana Mas Ayi? Ya, Tentang literasi. artinya literasi itu soal baca tulis ya, kemudian juga memberikan perspektif yang berbeda. Nah, sekarang dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu proses penyebarannya lebih mudah. Kalau dulu orang-orang pergerakan itu pasti punya media. Soekarno punya Pikiran Rakyat misalkan, kemudian Haji Misbah punya Medan Muslimin,
kemudian Tirta Adi Suryo punya Sarekat Koran Sunda Kelapa, kemudian punya Medan Priayi, kemudian Sarekat Islamnya Cokro Aminoto itu punya Sinar Jawa kalau nggak salah itu, kemudian kelompoknya Dawes Dekker itu punya The Express. Artinya tokoh-tokoh pergerakan politik itu semua punya media koran waktu itu. Nah, kalau hari ini kan punya setiap gerakan misalkan bisa bikin web, bisa bikin blog, atau bahkan bisa menulis di Facebook, bisa bikin menyebarkan pahamnya lewat TikTok misalkan atau lewat IG. Ya memang berubah, konteks masyarakatnya berubah, maka cara menyampaikannya harus berubah meskipun kandungan isinya itu sama. Kandungan isinya mungkin sama, mengkritik kolonialisme. Kalau kolonialisme dulu zamannya Cokro, zamannya Soekarno itu adalah Belanda yang tampak nyata, mungkin sekarang neokolonialismenya seperti apa misalkan. Oh ternyata modal asing misalkan, atau ternyata korporasi asing. Ya itu hanya bentuknya saja yang berbeda, tapi kontennya sebenarnya sama. Nah, dengan penyebaran itu yang lebih banyak, orang kemudian mungkin akan sadar, oh ternyata kita dalam kondisi yang nggak baik-baik saja gitu. Orang dulu sadar dijajah itu setelah ratusan tahun. Oh ternyata kami ini dijajah loh. Sebelumnya nggak merasa terjajah itu. Ya mungkin sama hari ini kita. Oh ternyata kita hari ini juga masih dijajah loh. Ya, itu setelah perasaan itu muncul mungkin setelah literasi itu merata gitu. Literasi yang dalam tanda kutip literasi yang kritis gitu. Kalau kita kan tahu dibohongi setelah kita tahu kebenaran dan baru kita merasa sakit gitu. Kalau kita nggak merasa dibohongi, ya kita nggak merasa sakit. Nah, biar kita tahu kalau dibohongi itu kita harus melihat kebenarannya dulu. Kita harus, oh ternyata saya dibohongi, oh ternyata saya ditelikung, oh ternyata saya diduakan. Itu kan setelah kita tahu kebenarannya. Baru sakit rasanya. Baru sakit rasanya. Ada yang sakitnya di sini. Ya mungkin itu. Oke, literasi. Kata kunci saya ambil literasi sebenarnya sama dengan teman-teman ini juga bergerak di literasi ya. Mungkin merespon diskusi kita hari ini Mas tentang social movement, kalau kita kaitkan dengan literasi, apakah juga ini dalam rangka upaya memberikan penyadaran yang lebih masyarakat, kesadaran untuk lebih kritis dan segalanya, atau mungkin ada Mungkin punya tanggapan lain, atau Ya, mungkin punya wacana lain, monggo dari kawan-kawan yang lain, silakan Mas Aji atau Mas ini Mas Marhen. Mas Mahen. Wah keren gitu ya. Ini loh. Wah. Mas apa tadi? Mas Pandi. Mas Mandi. Wah. Ya, mungkin kalau dari kami ya, kebetulan kami memang membuat suatu lingkaran literasi yang kita namai Pustaka Gerilya. Memang kita melihat dari berbagai permasalahan-permasalahan hari ini, di mana kecenderungan mahasiswa yang berbeda dengan zaman-zaman waktu Orde Baru maupun Orde Lama yang seperti yang disampaikan oleh Mas Hayi tadi, Ya. nilai kritisnya sudah terbangun sedemikian rupa sehingga menyadari adanya sebuah kesalahan maupun kita dalam kondisi yang terjajah maupun kondisi yang tertindas ataupun terdesak seperti itu. Dibuat nyaman ya sekarang ya. Nah, sekarang kan dengan media yang begitu besar, kemudian juga ada hiburan-hiburan yang lebih membuat anak-anak hari ini semakin terngina-gugukan oleh kondisi zaman. Ya, kita berusaha untuk berupaya memberikan suatu pandangan kembali ataupun memberikan suatu budaya kembali atau budaya literasi itu sendiri yang mampu untuk menyadarkan masyarakat umumnya, terutama dulunya memang di kawan-kawan mahasiswa, karena pada saat itu kita menyadari bahwasanya mahasiswa sebagai kelas yang maju di dalam tataran sosial ataupun kelas sosial, dia juga disebut sebagai berjuang si kecil yang dalam posisinya itu lebih memiliki waktu luang untuk berpendidikan, membaca dan lain sebagainya. Itu sebagai subjek yang kita ajak untuk ayo kita sadar kembali akan literasi, juga bahwa posisi kita hari ini memang posisi-posisi yang dilemahkan, atau dalam bahasa Islamnya kalau di IAIN Ustadz Afin. Oh, IAIN ya? Iya, atau Ustadz Afin lah biasanya seperti itu.
Bahasanya Gus Zai ini Ustaz Habib. Ya seperti itu. Gimana kalau misalkan masyarakat yang misalkan kita taruhlah kalau di Ponorogo pabrik masih belum banyak, jadi buru-burunya memang belum banyak yang seperti di Madiun. Gerakan perburuannya juga masih lebih kencang, lebih kuat juga di Madiun. Daya tawarnya jadi lemah ya akhirnya. Iya, akhirnya di Ponorogo karena juga banyak pertanian, bagaimana kita bisa menyadarkan kelompok tani ataupun kawan-kawan saudara kita yang tidak memiliki waktu yang luang untuk berkuliah ataupun di pendidikan yang lebih tinggi, itu sangat sulit bagi kita. Aksesnya itu kan ada ketimpangan lah, yang seperti itu. Makanya kita memang kita ajak dari mahasiswa dulu. Oke, kau sudah keren ya, hancurkan patriarki dan kapitalisme. Feminisme gitu. Udah cocok lah sama yang diperjuangkan. Tapi tadi Mas Fandi bilang di lingkup mahasiswa sendiri aja juga gejalanya masih apatis. Gimana? Gimana ya kalau permasalahan itu seperti permasalahan yang sering kita bahas di ruang-ruang diskusi kampus. Apa sih kira-kira yang membuat mereka menjadi apatis selain tadi soal bukan teknologi. Iklim apa yang membuat kemudian social movement itu tidak kembali hidup? Kalau di Ponorogo ya. Kalau di Ponorogo hari ini memang pengaruh teknologi terutama games yang semakin marak sehingga beberapa organisasi pergerakan ekstra kampus itu sendiri di dalam gerakannya mengalami degradasi ataupun kemunduran di dalam gerakannya. Diskusi-diskusi kecil seperti ini, diskusi-diskusi yang itu harusnya menjadikan untuk menumbuhkan kesadaran itu semakin hilang. Saya rasa memang hari ini kami lihat kawan-kawan mahasiswa terutama yang ada di gerakan mahasiswa itu sendiri itu masih banyak yang seperti itu. Oke. Yang lain mungkin ada tanggapan memperkuat? Ya, masuk yang ya. Jadi kan melihat iklim mahasiswa hari ini kan selain mungkin dengan adanya perkembangan teknologi membuat teman-teman itu menjadi merasa nyaman lah dengan dirinya sendiri. Mungkin ada beberapa variabel ya, yang mungkin mempengaruhi mereka sehingga mereka menjadi apatis lah kehidupannya sebagai mahasiswa. Karena ketika sudah menyandang sebagai mahasiswa sendiri kan mungkin banyak sekali harapan yang dititipkan oleh rakyat sehingga mahasiswa juga bagaimana bisa menuntaskan dari ketertindasan rakyat sendiri. Cuma melihat kondisi lingkungan mungkin di Ponorogo sendiri atau mungkin ya Ponorogo lah, contohkan Ponorogo. Mungkin di wilayah literasi mungkin sangat minim sekali mereka, sehingga dunia diskusi yang sebelumnya itu menjadi tradisi mahasiswa zaman dulu dan itu mampu untuk mempertajam perspektif ya. Jadi mereka hari ini malah tenggelam. Jadi ketika ada isu apapun, ada problem apapun yang mungkin ditemui mereka di sekitarnya, itu mereka akan apatis karena memang kesadaran mereka sangat kurang, dan kesadaran itu mungkin salah satunya bisa ditumbuhkan dengan literasi, dengan membaca, dengan menulis, bagaimana kita bisa melihat realitas sosial pada hari ini. Atau memang kurang memanfaatkan konvergensi media yang saat ini ada? Memang lahannya ke sana sekarang ya? Iya, bisa jadi. Tapi sebenarnya kalau media bisa kita manfaatkan, sebenarnya banyak sih sumber-sumber literasi media yang bisa kita akses. Dan itu hari ini pun mungkin bisa kita akses secara gratis dan mungkin bahkan melebihi perpustakaan-perpustakaan di sekitar kita. Karena kalau kita melihat biasa galangan donasi itu kalau di sosial media cepat ya, kayak Facebook atau Instagram. Nah, bagaimana pergerakan juga harus masuk lebih jauh di situ ya. Oke, siap. Yang lain silakan, monggo menambahi atau mungkin kontraproduktif. Ya. Nyambung ya. Tadi literasi kemudian konvergensi media. Nah. Media. Selaku buzzer. Ya, dari awal kan saya mewakili anak SMK. Iya, menanggapi Mas Pandi. Bukan, Mas Farhan.
Mas Jalil. Mas Jalil. Oh, Oh, siapa? ngempet Sabian atau cek mangga Ya. no. Ya kan, kasus itu kan Ayus tuh hanya pasang nama. Selingkuh aslinya tuh sama Mas Nino. Aku ya kayak gitu. Terus menanggapi kata Mas Hayi, terlalu daki-daki ya bagi anak SMA tentang Enggak. perspektif memandang banjir, ada yang teologis, oh ini sama Tuhan bagi azab, ada yang yo ini paling udan, ada yang ilmiah banget, boleh kenapa. Dan juga mengenai Mas Septian, implementasinya di SMA, guru-guru yang kuliah di Orba itu saat menyampaikan materi pendidikannya atau kompetensi, itu kayak ada sekat saat kita itu pengen mendebat, pengen takok gitu loh Pak. Jadi menyampaikannya tuh beda dengan cekgu-cekgu yang memang hidup di zaman setelah reformasi. Jadi lebih, kalau guru yang muda itu dalam menyampaikan kompetensinya tuh lebih terbuka. Saya memahami bahwa kamu itu tidak pandai matematika, terus gak apa-apa, nek gak iso, penting gak nyontek. Itu guru-guru yang setelah reformasi. Tapi nyuwun saya Bu, cekgu-cekgu yang sisa-sisa yang mungkin kuliah saat zamannya Pak Harto itu menyampaikan kompetensinya koyo yo kudu ngene, nek gak ngene iki berarti salah gitu. Jadi kayak ada sekat, mengapa sih kalau gini Mas, mungkin ada permasalahan juga, mungkin nanti bisa dijawab saat teman-teman seusia saya pengen bertanya kepada tenaga pendidik itu kayak ada sekat gitu loh. Apalagi nyun sewu guru-guru yang tua kayak gitu. Itu mungkin nanti bisa dijawab. Dan kalau literasi media Mas ya, terdetik ini banyak banget, bahkan Indonesia itu apalagi startup Indonesia itu terbanyak ke-6 kalau nggak salah, ke-5 di GNFA itu lagi mau ya kondelok. Jadi kalau untuk literasi media itu udah banyak, cuman kurang terpublis aja itu doang sih. Dan hal-hal negatif itu selalu menjadi trending, sedangkan hal-hal yang baik seperti itu nyuwun sewu masih kalah dengan hal-hal Nisa Syaban itu yang kayak gitu. Sebenarnya udah banyak sekali teman-teman ITS kampus itu punya ajak kira teman-teman alumni reformasi di korupsi, Manik, Dino dan lain-lain itu punya Centennial ID. Udah banyak banget, cuman masih kalah nyuwun sewu dengan itu konten negatif. Dan itu yang itulah yang disenangi oleh netizen Indonesia. Ada, cuman masih kalah dengan hal-hal kayak gitu. Thank you. YouTube mahasiswa. Siswa, Bangga SMA 3. setahun kas. Wes sabar. Ngomong guys sinetron SMK yang tertukar. Unas yang gagal juga gitu. Kena rokok. Oke, monggo saya lempar ke yang lain. Silakan. Bebas saja kita ngalir. Mau Saya Mas, saya tertarik dengan ini apa itu namanya? Nama siapa? Geza. 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 Anak SMA umur berapa? 18. Umur 18 tahun yang sudah berani berkata-kata gitu. Padahal di usiamu dulu saya tuh masih ini. masih bubuk. Masih hujan-hujanan ini. Kamu tuh memotong beberapa generasi. Iya. Enggak, artinya dari awal itu kan saya bilang medium baru digital itu ya, itu sebenarnya kesempatan bagi gerakan sosial di Indonesia untuk menyampaikan aspirasi gitu. Artinya saya tuh dulu pas apa ya, yang demo besar-besaran apa itu namanya? Reformasi di korupsi ya. Itu kan gerakannya kan lewat ini ya, sosial media ya. Nah, maksudnya medium kayak gitu itu emang bisa dilakukan untuk menggerakkan masyarakat gitu. Dan itu starting point yang sangat penting pada tahun 2019 ya kalau nggak salah ya. Nah, itu ternyata emang berfungsi ini efektif untuk menggerakkan massa. Tadi mengapa saya contohkan Sabian Gambus sebagai fenomena, karena ternyata musik gambus yang setara puluhan tahun itu sebagai musik tradisional yang dianggap sebagai musik-musik kelas menengah ke bawah dan musik
musik yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat muslim, tetapi ternyata lewat budaya populer yang dilakukan oleh Nisa Sabian dan grupnya itu melalui medium baru, ternyata bisa kembalikan. Artinya ini menurutku optimis gitu. Kita itu harus optimis bahwa gerakan sosial yang selama ini, tadi mungkin Bu Zayi lebih pesimis ya terkait gerakan sosial ya, karena melihat mungkin melihat gerakan sosial itu hanya dipandang sebagai aksi unjuk rasa dan secara konvensional seperti itu loh. Tapi ternyata enggak. Jadi bisa saja nanti mungkin 1 tahun atau 2 tahun kemudian, khususnya si Geza ini di usia 18 tahun aja udah berani melontarkan kritik, dan saya kemarin juga sempat meliput dia itu mengkritik Pemkab gitu loh, Pemkab Madiun dengan aksi kemarin pantomimnya iya. Itu daerah seperti itu mungkin saya Mas Yusron, kalau Gus Zayi beda lah. Saya Mas Yusron mungkin dulu itu masih ya? Di kantin. Tapi si Geza ini ternyata bisa melakukan hal berbeda gitu loh. Ini generasi yang dibesarkan oleh medium baru, dan kita harus optimis bahwa gerakan sosial bisa terbangun dari medium baru itu. Itu Mas. Ya. Mas Septian atau Mas Zayi? Yuk, menanggapi. Ya pesimisnya begini sebenarnya. Pesimisnya hampir membayangkan misalkan anasir-anasir atau orde baru itu tidak ada di Indonesia, itu hampir nggak ada harapan, karena semua ini itu sudah dikuasai mereka, atau katakanlah bukan anasir orde baru lagi, tapi sudah dikuasai oligarki, bahkan sampai di tingkat lokal. Di tingkat lokal itu sudah dikuasai seperti itu. Ormas-ormas keagamaan dibajak misalkan. Terus media juga, kalau ngomong media, konglomerasi media misalkan, hampir semua media besar nasional itu milik mereka semua. Yang kecil-kecil itu kayak Terakota.id. Pesimis lagi. Itu memang minggu depan ya. Siapa? Padahal yang besar-besar ini udah dikuasai mereka lah. Kanalnya apa? Kanalnya ya akhirnya bikin podcast seperti ini, kemudian bikin TikTok sendiri, kemudian bikin kanal IG sendiri. Lah, akan optimis misalkan kalau seperti Geza ini, anak SMK Madiun ini, kemudian mau ngobrolin hal-hal kayak gini, itu kalau 2 bulan lagi ada 10 anak yang kayak gini, itu kita optimis loh. Kalau ya masa depan itu secerah wajahnya Mas Wisnu gitu. Secerah wajahnya Mas Wisnu. Kalau ada 10 anak SMK atau SMA di Madiun yang kayak gini, kita optimis lah. Ya harapannya ada. Jadi masih optimis ya Mas Zayi? Iya. Tapi memang ada tadi ya hal-hal yang memang belum sepenuhnya hilang ya. Memang tidak. Mas Septian? Ya memang kita beberapa kaum pergerakan memanfaatkan kanal-kanal ya. Namun yang perlu kita perhatikan lagi ketika teman-teman generasi muda memanfaatkan kanal, biasanya permasalahan yang datang itu anak-anak yang baru belajar itu pasti akan memiliki pemahaman yang serampangan. Itu PR kita juga. Serampangan. Karena orang yang baru belajar kan itu efek negatif dan positifnya. Pertama positifnya, kita bisa mendakwahkan gerakan kita di dalam sosial media, memperkenalkan gerakan sosial, mengenalkan judul-judul pada generasi seperti Mas Geza ini yang anak SMA dan anak-anak mahasiswa semester 1. Tapi yang jadi PR yaitu kita harus memahami bagaimana jika kanal-kanal itu sebagai pemahaman. Namun bagaimana jika memahami sebuah pemikiran itu secara serampangan? Artinya apa? Ketika kita memahami secara serampangan, itu akan mencoreng gerakan kita sendiri dan girohnya itu akan hilang.
Ya itu PR bagi kita sebagai kaum pergerakan gitu. Yang bergerak dan apa istilahnya melakukan perlawanan melalui literasi. Itu saya ini salah satu pikiran saya soal itu, karena banyak sekali sekarang itu memahami beberapa hal itu serampangan. Oke, aku paham dia menyampaikan ini, tapi pikirannya salah, logikanya salah. Gimana biar gak serampangan, biar gak cacat logika? Nah, biasanya kalau orang-orang yang bergerak itu biar tidak sama, dia dikader melakukan diskursus pemikiran. Nah, ketika itu terjadi kan itu kan untuk membangun logika yang bagus kan ketika kita bergerak. Namun permasalahannya kita tidak bisa menjangkau itu semua. Ya, idealnya itu melakukan semacam training atau pelatihan diskursus itu. Idealnya seperti itu. Oke, dan forum-forum seperti ini pun juga salah satu cara ya Iya. untuk menumbuhkan dialektika dan sejenisnya. Oke, yang lain, Mas Giza, suara Anda? Enggak, nanti aja saya. Sekarang? Gak boleh nanti, sekarang. Nanti aja. Mau habis Sekarang. Mas, mau habis. Mas baru bangun. Bingung ini gimana. Yang baru bangun fresh biasanya. Nanti aja Mas ya. Mas Wisnu, yuk Mas. Iya. Ada dua, memang dari dulu dialektikanya seperti itu ya. Kalau tentang social movement apapun itu, antara satu obah sih nanti konsekuensi pikir carry, karena social movement itu sendiri dipandang sebagai pintu gerbang untuk kemudian menuju ke yang lebih dalam, atau yang kedua dipikirkan secara matang seperti yang dikatakan sama Mas Septian, biar tidak serampangan dalam berlogika. Daki-daki biasanya ngomongnya logical fallacy. Meneh wih. Serampangan itu modal. Nah, cuman kemudian nggak tahu, mungkin nanti dari perspektif pemikiran kritis mungkin Mas Hayek bisa menambahkan. Dan itu sampai sekarang belum ada solusinya. Kan kalau kita melihat sejarah bagaimana dialektika kaum tua dan kaum muda kan seperti itu. Selalu seperti itu ya. Ya, sing tua nanti engko sik kita cari momen untuk kemudian kita memerdekakan Indonesia gitu kan. Tapi kemudian anak muda bilang, "Ya iki momennya wis gak usah dipikir juru-juru lah. Kita memikirkan sampai dalam-dalam nanti kita malah gak merdeka malah Satset banget gitu. satset banget mau." Lanjut Mas. Nah, tapi kan kedua strategi ini punya ini kan konsekuensi sendiri-sendiri. Nah, saya nggak tahu bagaimana dari perspektif pemikiran kritis. Tapi yang pasti dua hal ini memang belum ada, menurut saya belum ada ininya sampai sekarang. Mungkin 98 juga salah satu bentuk pergerakan yang tadi, serampangan tadi, sehingga kemudian membuat Mas Hayek menjadi pesimis. Silakan Mas Hayek. Satset banget atau nunggu momen? Atau dimatang dhisik. Atau dua-duanya, satset dan no momen. Sakit kan banget. Ya sebenarnya baik menunggu momen atau tidak itu sama-sama sudah bergerak sebenarnya. Cuman model gerakannya aja yang berbeda. Tapi sebelum bergerak itu sebenarnya yang paling penting itu proses analitiknya itu ya. Mematangkan di proses analitiknya itu, karena ibarat kita periksa di dokter itu kan, ini ada penyakit gitu kan, kalau di awal itu sudah salah diagnosa, itu obat yang dikasih kan juga akan salah, atau bahkan tindakan medisnya akan salah. Penyakitnya misalkan hanya batuk pilek gitu, ternyata dari awal itu diagnosanya sudah salah, kalau ini ternyata paru-paru. Terlanjur sudah melakukan operasi, terlanjur sudah melakukan pengasapan dan sebagainya, ternyata penyakitnya hanya batuk pilek. Jadi proses di awal ini yang harus di-clearkan di awal, proses dianalitik, dan ini tidak memakan waktu yang pendek. Justru perdebatan yang radikal itu diproses di awal ini. Pilihan ideologinya apa, kemudian masa depan yang dibayangkan itu yang ideal itu seperti apa. Ini yang dari awal ini
yang panjang sebenarnya, karena di proses di awal ini yang kemudian akan melahirkan tindakan A, B, C, D itu akan dipilih setelah proses di awal ini clear dulu. Kalau enggak, ya maka ya pokoknya jalan saja, itu kita nggak ada ubahnya dengan partai-partai sekarang lah. Yang penting jalan terus gitu. Betulnya melako volumenya merendah. Kalau dulu kan setiap partai politik itu punya platform masa depan yang dibayangkan sendiri-sendiri. Bahkan antar partai politik berdebat, kemudian antar tokoh politik saling berdebat soal pilihan-pilihan yang idealnya. Ideologinya jelas juga. Ideologinya jelas. Sekarang yang nggak ada di proses itu. Nah, saya kira di awal itu yang harus kita clearkan. Ini sakitnya kalau kita ngomong Indonesia atau ngomong lebih lokal lagi Madiun misalkan. Ini sakitnya apa sih? Sehingga sakitnya ini harus selesai atau harus sembuh itu dengan obat yang seperti ini. Dengan tindakan yang seperti ini. Dengan kebijakan yang seperti ini. Biar gak malpraktek ya Mas. Ya. Kalau disamaratakan setiap negara sama nggak mungkin. Konteks masyarakatnya beda. Konteks sejarah masyarakatnya atau konteks masa lalunya beda. Itu nggak bisa disamaratakan. Oke. Kalau berbicara analitik dengan pendekatan paradigma tadi kan kalau kita melihat contoh lah apa tadi bencana banjir atau apa tadi dengan pendekatan teologi, pendekatan segala macam sejauh mana Mas relasinya? Ya, yang menjadi pokok permasalahan di Indonesia itu apa saja sih sebenarnya yang menjadi akar masalah itu yang saya kira harus digali dulu. Akar masalahnya di Indonesia itu apa yang membuat misalkan korupsi banyak, kemudian partai-partai politik banyak tapi dikuasai hanya orang-orang itu saja misalkan. Media banyak tapi ya dia hanya dikuasai orang-orang itu saja. Sumber daya alam melimpah tapi hanya dikuasai 1% orang, misalkan hanya 1% menguasai setara dengan 5.000 orang misalkan. Itu coba akar masalahnya apa? Kalau itu ketemu, ya berarti pilihannya yang menyelesaikan itu. Tidak hanya misalkan korupsi hanya diselesaikan dengan pengawasan atau kampanye anti korupsi, enggak. Dengan OTT saja. Selesai. Iya. Atau justru dengan korupsi yang semakin nggak ada atau kepastian hukum yang nggak ada, ternyata masalah juga nggak sembuh karena semakin korupsi nggak ada, ternyata menjamin investor untuk lebih banyak masuk ke Indonesia dan itu melakukan hal-hal yang lebih eksploitatif misalkan seperti itu. Ternyata masalahnya akarnya bukan di korupsi ternyata. Jadi apa masalahnya Mas? Yes, monggo di Melempar batu. Ayo. namanya. Siapa? Enggak. Menarik yang disampaikan oleh Mas Said tadi mengenai kondisi ataupun sebuah gerakan sosial itu harus melihat kondisi objektif kan, kondisi material atau karena setiap wilayah memiliki corak masyarakat masing-masing, sosial keturunan juga masing-masing. Nah, ketika melihat gerakan sosial hari ini itu kan semacam harus ada revisi ataupun evaluasi besar di mana gerakan-gerakan besar dari NGO besar lah, misalnya kan kita taruhkan ada NGO ekologi dari gerakan-gerakan lingkungan hari ini yang sebegitu maraknya juga di Indonesia, itu ternyata belum mampu untuk memberikan ataupun mengawal isu-isu terkait mengenai ekologi itu secara yang besar, belum secara maksimal. Misalkan hari ini UU Minerba sudah disahkan juga, begitupun juga dengan Omnibus Law ataupun gerakan perempuan hari ini yang mana ada RUU PKS sampai hari ini pun juga masih belum juga disahkan, bahkan dikeluarkan seperti itu. Maka saya rasa itu juga harus refleksi ataupun ada evaluasi besar. Ternyata gerakan-gerakan yang sudah fokus di isu-isu masing-masing itu pun semacam dampak yang signifikan kayak belum maksimal seperti itu. Nah, lalu kira-kira
apakah kita sebagai mungkin dari orang-orang yang berdiskusi secara kritis, kemudian membicarakan hal-hal dengan perubahan, ini selain kita berdiskusi juga harus turun maupun mengimplementasikan transformasi pengetahuan ke masyarakat juga. Kira-kira seperti apa Mas saya? Ya azas kemanfaatannya belum membekas ya. Ya, Belum terasa gitu ya. ya semacam banyak kan riset-riset mengenai tentang gerakan konflik agraria dari KPA maupun dari dan lain sebagainya. Cuman kan dampak secara signifikan dapat mempengaruhi hukum lah, misalkan hukum agraria di Indonesia itu juga masih belum terjadi dengan waktu yang begitu lama. Iya. Iya. Meskipun hari ini misalkan perkembangan teknologi informasi itu masif ya, tapi masyarakat yang mengakses taruhlah data-data ketimpangan agraria atau data kasus korupsi itu berapa persen? Masih sedikit. Terus belum lagi ngomong akses terhadap teknologi informasi itu juga nggak merata sebenarnya. Banyak masyarakat di tingkat-tingkat lokal itu mereka nggak semuanya aware terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Padahal mereka yang sebenarnya menjadi korban paling riskan. Bahkan petani-petani yang ada di wilayah tambang misalkan, mereka jarang sekali menggunakan internet dan sebagainya. Padahal informasi ada di situ. Nah, akhirnya ketika mereka menjadi korban, baru mereka merasakan. Akhirnya ketika permasalahan itu sudah manifest, sudah terasa dampaknya di mereka, itu baru muncul advokasi. Jadi tidak ada, kalau bencana alam mitigasinya itu mitigasi 1 tahun 2 tahun. Taruhlah di daerah mana itu sudah ditetapkan menjadi KEK, kawasan ekonomi khusus itu mereka belum menolak meskipun sudah ditetapkan KEK, karena belum melihat potensi masalahnya akan berdampak pada mereka. Baru kalau sudah banjir muncul, kemudian lahannya dibeli dengan harga murah, kemudian sumber mata airnya mati secara mendadak gitu, atau mengecil, itu baru mereka protes. Padahal mitigasinya seharusnya 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan 5 tahun sebelumnya sudah dilakukan. Nah, itu karena ada ketimpangan akses informasi atau ketimpangan pengetahuan itu sampai kepada masyarakat yang paling riskan. Kalau itu ngomong buruh, ya buruh itu dianggap yang harus tahu lebih banyak soal perburuan. Kalau itu soal agraria, ya petani itu harus lebih tahu banyak daripada kita soal agraria misalkan. Ya itu bagaimana kita menjangkau mereka, itu yang menjadi PR sebenarnya. Apa bisa dengan podcast itu menjangkau Pak Tanji misalnya, atau dengan TikTok? Hanya Pemkot Madura ada wifi setiap hari. Oh ya. Kabupaten belum bisa ya. Kalau kota bisa ya. Kalau nyantol. PSC. Masuk ya. Oi. Kayaknya seniman. Ya. Seni boy. Seni boy. Yo. Sebelum closing ini, Aku yang kita closing. Aku belum sebelum Mas. Oke. Udah belum cerita. sosial performance Mas bisa. Enggak tahu Mas. Jangan udah tahu. Big tolong aku. Kita tadi Mas Fandi. Mas saya responnya. Nanti ada penambahan lagi mungkin? Cukup sih. Ya memang harus merumuskan PR itu ya. Iya. Dengan permasalahan yang seperti itu, lalu kita harus ngapain nih? Ya, analitis ya Mas Hayi. Analitis yang mendalam, kemudian juga terkonsep dengan matang kata Mas Sedian. Kalau kata Mas Wisnu tidak poor organized, tidak prematur ya. Oke, menarik teman-teman semuanya di edisi perdana di Ngopi Sore kali ini. Obah ben ora owah, karena bergerak itu adalah nafas kehidupan. Kalau nggak bergerak berarti mati ya, berarti selama kita bergerak tentu harapan itu masih ada. Sebelum kita tuntaskan obrolan kita sore hari ini di edisi perdana, saya mau minta konklusi atau closing statement atau gimana bahasanya terserah Mas Sai.
Silakan. Kok seminar aja. Nah iya, Rada keren. pokoknya obah. Ya wes anu ya. Kata terakhir ya. Main mati kok. Iya nih. Bisa. Kowe apa Za? Kata tutup. apa? Tidak obah, tidak bapak, jelas mama. Oke. Mas Septian? Ya, agar kita tidak tergilas oleh zaman, kita harus terus berevolusi dengan bergerak. Evolusi ya. Intinya. Mas Wandi mewakili teman-teman dari Ponorogo. Ya mungkin terus berdiskusi, peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan perubahan perilaku untuk transformasi gerakan. Oke. Sudah terwakili semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya telah berkesempatan hadir pada kesempatan hari ini. Nontonnya mau siang, mau malam, mau sore silakan. Intinya bergerak ya. Gitu. Sampai ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Mewakili teman-teman semuanya, saya Yusran Al-Fatah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihatlah negeri kita yang subur dan kaya raya, sawah ladang terhampar luas, samudra biru. Tapi rataplah negeri kita yang tinggal hanyalah cerita, cerita dan cerita tercerita. Pengangguran merebak luas, kemiskinan merajalela, pedagang kaki lima tergusur teraniaya. Bocah-bocah kecil merinti, melangsungkan mimpi di jalanan, buruh gerak dihadapi penderitaan. Dinodai, digagahi, dikuasai, dikangkangi, dihabisi.